yang tambahkan teman-teman mungkin di kolom video silakan. Buat Bu Rita, saya Hana dari BTI. Mau tanya kenapa baru dimunculin eksternya setelah kurang lebih 7 tahun ya Bu ya setelah film ini? Sebenarnya ini menjadi bagian dalam yang tadi saya sampaikan perayaan Sumatera. Dan kita sebenarnya juga berterima kasih dari keluarga untuk bisa mendapat dukungan dari Berarti ditayangkannya dalam 6 bagian. Iya. 6 bagian. Jadi setiap bagiannya nanti kita akan kasih support yang individual kita kami katakan setiap scene-nya, setiap dialog-dialognya itu sangat interaktif. Berarti bentukannya lebih mirip ke series atau Mungkin ya, tapi kita sebutnya itu sebagai bagian scene. Kita bagiannya dibagi jadi 6 part. untuk satu bagiannya sendiri durasinya Sekitar 40 menit. sekitar 40 menit. Sekitar 200 menit. Untuk Mas Hanung sendiri gimana akhirnya film Bumi Manusia yang 7 tahun dirilis sekarang ada eksternya Mas? Ya mungkin buat mereka yang pecinta novelnya ya, pada saat menonton tidak merasa bahwa ini adegannya kenapa film ini kenapa difokus pada percintaannya saja, ya, terus kenapa bagian yang ada di novelnya banyak yang hilang. Sebetulnya pada saat itu kami berusaha untuk semirip mungkin untuk bisa mendekati film ini kepada novelnya, meskipun itu sangat mustahil untuk dilakukan. Ya, tapi kita mencoba berupaya sekali, gitu kan. Cuma memang karena film itu punya keterbatasan waktu dan durasi ya di bioskop. Ini saja pada saat penayangan di sinema kita hanya dapat 4 show ya. 4 show ya. Kita hanya dapat 4 show, gitu kan, karena durasinya lebih dari 2,5 jam, gitu kan. Dan itu sangat terbatas, ya kan. Film tayang di bioskop saja sudah sangat terbatas. Artinya satu saat pada 7 tahun yang lalu kan jumlah bioskop tidak sebanyak sekarang, gitu kan. Jadi pada saat itu memang betul-betul yang namanya durasi itu sangat menjadi concern dari pelaku film, terutama produser. Makanya waktu itu sempat kita bersama Pak Nafin hampir nyaris itu dibelah jadi 2, gitu kan, 2 part. Tapi memang kita tidak menyiapkan skenario jadi 2 part. Jadi takutnya nanti malah ending dari episode satunya, bagian satunya jadi kentang, gitu kan. Dan lagi-lagi film itu kan bukan televisi, gitu kan. Jadi penonton kita membutuhkan ending dari sebuah film, gitu kan. Nah, karena itu makanya kita pangkas waktu itu durasi yang total syutingnya saja, hasil syutingnya aja waktu itu 6 jam syutingnya ya, hasil syutingnya 6 jam. Terus harus dipangkas menjadi 120 menit maksimal agar supaya bisa mendapatkan di Malaya itu berat sekali. Akhirnya ya udah tembus jadi 2,5 jam, bahkan nyari sampai 3 jam, gitu kan. Dia mau tidak mau harus harus dapat tempat layar. Ya demi agar supaya film itu utuh dari awal, tengah, sama akhir. Dan kemudian banyak sekali komentar dari netizen, dari pecinta buku terutama, ya kan, mereka rata-rata mengatakan bahwa film Bumi Manusia hanya fokus pada percintaan antara Indonesia sama Indonesia, adalah ada masalah yang lain-lain, ada geopolitik yang melatar belakang itu, tapi tidak tergarap dengan baik, seperti itu. Nah, diharapkan dengan ini, dengan sajian yang sekarang meski ya setelah 7 tahun, gitu kan, itu kita bisa bisa mendapatkan lagi, saya terutama bisa bisa membutuhkan apa yang kurang yang ada di dalam, gitu kan. Jadi Mungkin apa Mas yang sebelumnya di film belum ditampilin dan di extend akan muncul Mas? Terutama itu ya si Jean-Marie itu kan, yang si laki-laki Prancis itu yang punya anak sendiri itu kan, hubungan dia sama Milke itu kan, kalau di filmnya, versi film layar lebarnya itu kurang tergarap dengan baik karena banyak scene yang dibuang, kan. Nah sekarang coba kita masukkan. Salah satunya itu sih. Kita nggak bisa ngomong banyak, nanti nggak pernah nonton. Mungkin ada konflik juga yang sebelumnya tidak ditampilin. Sebetulnya bukan konflik, tetapi lebih kepada latar belakang kenapa terjadi konflik seperti ini, gitu kan. Itu kan ada persoalan yang tidak semata-mata persoalan cinta, tapi ada persoalan
yang dilatar belakangi oleh ras, belakangi oleh kultur, ya kan, ini belakangi oleh latar belakang relasi antara orang-orang Belanda dan orang-orang apa namanya pribumi, yaitu para bangsawan, priagi. Itu kan waktu itu kan kapal Bumi Manusia itu kan sangat kental sekali dengan sajian Indonesia dengan berbagai macam ras, gitu kan. Dan tidak cuma ras, kelas. Jadi ada pembagian kelas. Belanda pun ada dua, Belanda totok sama Belanda yang campuran Indo istilahnya. Terus kemudian pribumi juga dibagi, ada bangsawan, yaitu para darah biru, ada priagi itu para pejabat-pejabat Belanda, orang-orang Indonesia tapi pejabat ada pribumi yang kuli-kuli segala macam itu. Dan mereka tuh ternyata punya ininya sendiri, punya rasnya sendiri, punya kelas-kelas sosialnya sendiri. Jadi kalau bahkan ketika nonton bioskop aja itu ada pembagian gitu kan, kelas Belanda sendiri, kelas pribumi sendiri, bangsawan sendiri gitu kan. Itu tergambar dengan jelas di dalam novelnya gitu kan. Dan relasi antara Minke sama analis itu kan relasi sebetulnya antar kelas yang berbeda. Analis yang Indo gitu kan, terus bapaknya yang totok, kemudian kakaknya yang nggak mau mengakui bahwa dia itu Indo, darah segala macam. Itu kan banyak sekali yang yang ditampilkan di dalam novelnya gitu kan, yang mana ketika dimasukkan di dalam sebuah film dengan durasi yang sangat terbatas, jadi kita masukkan gitu. Itu aja sih. Ada perbedaannya nggak sih Mas antara Bumi Manusia 7 tahun lalu dengan ini? Jadi tadi yang saya ceritakan perbedaannya, Pak. Mas Anu mungkin gimana ngebuka lagi dokumen 7 tahun lalu Mas? Jadi gimana ya? Pandemi 2021 ya, pandemi 2021 selama 2 tahun itu banyak mengubah kondisi masyarakat kita, dan tidak perubahannya pada selera, perubahannya pada intelektualitas, pada pilihan cara menonton gitu kan. Dan itu perubahannya nggak cuma mengubah pola pikir masyarakat kita, nggak cuma setahun 2 tahun, dia mengubah 30 tahun pola pikir, cara menonton mereka, selera menonton anak muda kita itu udah melesat 30 tahun ke depan. Jadi film-film sekelas Panggung bisa dapat 500.000 penonton, itu kalau ditayangkan 7 tahun yang lalu bersama Bumi Manusia itu cuma dapat 10.000 penonton, tapi dapat 500.000 penonton. Terus film sore yang film bolak-balik gitu kan, itu bisa dapat 3,5 juta penonton, yang mana 7 tahun yang lalu itu bisa jadi cuma dapat 700.000 penonton atau bahkan 35.000 bahkan gitu kan, karena ini apa sih film. Tapi sekarang masyarakat bisa menerima itu. Jadi ketika saya menonton lagi Bumi Manusia, saya cuma oh my god, saya pengen retake semuanya, bukan pengen ngedit, bisa nggak retake semuanya. Karena ya selera masyarakat berbeda, selera saya, cara pandang saya ketika melihat film udah beda lagi gitu kan. Jadi ya ini bagian dari perjalanan itu. Bahkan ketika saya nonton lagi itu kan episode baru nonton 1 episode aja itu kan saya udah ngerasa oh dulu ternyata formula yang digunakan seperti ini ya. Dan mungkin kalau saya disuruh mengulangi lagi gitu kan, saya mungkin sudah meninggalkan formula itu sekarang. Jadi ini membuktikan bahwa industri film kita itu mempengaruhi filmmaker kita juga, itu berevolusi sedemikian cepat, dan itu membahagiakan sekali. Tapi Mas, dengan melesatnya selera masyarakat sampai kira-kira 30 tahun depan gitu Mas, ini nggak sih jadi optimis nggak sih mungkin Bumi Manusia Extend bisa mengalahkan pamornya dulu Bumi Manusia yang film? Hopefully, amin. Moga-moga, saya sih berharap seperti itu ya. Ya, moga-moga mereka menganggap menonton film Bumi Manusia yang sekarang dengan 6 bagian ini ada semacam cantelan knowledge bahwa ini karya 7 tahun yang lalu loh. Ini berkarya sebelum pandemi. Semoga kesadaran itu ada ya. Ya sebagaimana anak saya ketika nonton film Saya dan Cinta gitu kan, saya lihat zaman bapak saya muda kan bikin filmnya kayak gini ya gitu. Anak saya itu menonton kayak gitu dan gitu. Nah itu yang saya berharap sekali penonton yang sekarang, para Gen Z sekarang itu menyikapi Bumi Manusia yang 6 bagian ini itu seperti ini. Kalau dari pihak keluarga sendiri mungkin Ibu bagaimana menanggapi hadirnya versi extended dari film Bumi Manusia? Pertama, ini kan dibuat 6
bagian ini pertamanya itu Bumi Manusia itu waktu seabad perang itu dibawa ke luar negeri. Mereka bertanya bagian-bagian ini kemana? Jadi akhirnya kita bicara pada Falcon itu banyak bagian-bagian yang tidak ada. Mereka bertanya gitu. Itu kan kita bawa ke San Marino, Italia, terus ke Perancis, ke beberapa negara waktu merayakan ulang tahunnya perang sahabat perang. Ya itu mereka banyak yang bertanya itu. Oleh karena itu dari Falcon membuat tambahan-tambahan, bukan tambahan tapi memang sudah dibuat tapi belum ditayangkan. Kemudian ada lagi yang menarik itu, sebenarnya mereka bertanya kapan Indonesia masuk di zaman modern. Itu kan di dalam Bumi Manusia tuh pernah saya lihat itu ya, itu ada lemari sekarang minum es krim ya. Kalau nggak baiknya kalau itu antara Pitung sama Niedasima ya, dimana Nyai Niedasima itu kan pacarnya Pitung memberikan minum sirup dengan es itu yang dibilang mulai masuk zaman modern. Itu yang orang sampai sekarang tidak pernah bertanya kapan Indonesia masuk ke zaman modern itu kemarin saya lihat itu minum es krim itu paling jelas, jadi harus dijelasin itu mulai masuk ke zaman modern gitu. Dan mulai bangkit nasionalis itu datangnya dari situ. Kira-kira gimana Pak Anu? Iya. Kalau pesan kedua ini seperti apa? Mengenai apa? Pesan dari tatap ini. Bumi Manusia? Ya sudah cukup baik, tapi memang buku yang dibilang bagus itu tayangan film itu dengan film itu lain. Karena kalau di buku itu kan kita berkhayal dengan imajinasi kita sendiri, sedangkan film itu sudah jadi. Memang imajinasinya si Pak Hanung ya, tapi saya sangat bersyukur kalau Pak Hanung tuh dapat mencerna buku itu tanpa cinta, tanpa mengenal peran itu tidak akan mungkin bisa jadi film. Jadi saya terima kasih sama Mas Hanung, kemudian sama Falcon yang berani menayangkan film Bumi Manusia. Ya kayak gitu aja. Mas Anung mungkin berbicara lagi tentang selera gitu ya. Karya Pram kan bukan Bumi Manusia saja, mungkin ada rencanakah untuk mengadaptasi karya-karya Pram yang lainnya dengan mungkin kemasannya yang udah lebih dengan selera masyarakat Indonesia yang saat ini? Ini yang bisa jawab ya. Sama Mas Titi. Iya, itu kode tuh dari Mas Anu. Tadi di situ soalnya dalamnya udah ngomongin tentang sequel. Ya nanti ditunggu aja ya. Mbak ini kan proses dari membahas nama film Bumi Manusia tahun 2019 kemudian menjadi series gitu ya. Dan waktu streaming itu butuh waktu berapa lama dan bagaimana menggunakan. Dan buat Mas Anu, apakah ada saran-saran kreatif yang disampaikan kepada Film Falcon ada akhirnya versi series di film ini bisa menjadi sebuah tingkat puzzle yang utuh dan kita bisa melihat Sebenarnya tuh prosesnya tuh kenapa segini lama? Karena bikin Bumi Manusia itu nggak mudah, Mas. Jadi kita untuk ngumpulin timnya aja tuh kita harus reach out satu-satu lagi, dan kita menggunakan tim yang sama, editor yang sama, music director yang sama, sound mixing yang sama, untuk bisa dapetin filmnya biar nggak berubah, CGI yang sama. Sebenarnya itu yang paling PR adalah CGI-nya. Treatmentnya Mas Anu selagi masa syuting itu selalu di extend, rumah di extend,
paham deh Esther. Jadi tuh ya CGI-nya memang fair. Ya, jadi memang kita perlu proses yang lama gitu. Dan memang kerjaannya sama orang-orang yang sama yang mereka memang punya kesibukan lain gitu. Jadi memang secara prioritas juga akhirnya kita jadi terlalu panjang gitu. Di samping itu juga kita kan juga harus mendapatkan restu dari pihak keluarga untuk merilis extended ini. Dan mereka akhirnya juga menyampaikan bahwa ada perayaan perang selama kami merasa ini adalah salah satu momen yang bisa untuk kita bisa merilis extended. Jadi apa sih pertanyaannya? Apakah Mas Andi sudah memberikan saran-saran? Oh ya, jadi sebetulnya saran itu tuh sebenarnya sudah lama kita bahas ya kan, dan Pak Afin dan Bu Edika itu pada saat kita mengedit yang versi lamanya itu kan itu sama-sama menyayangkan ini kenapa ini harus dibuang nih. Ya kan kami sama-sama mencintai semua adegan gitu. Tapi kalau masukkan semuanya gitu kan itu akan sudahlah susah sekali pasti kan. Dan pola menonton masyarakat dulu sama sekarang itu kan beda sekali kan. Mungkin kalau sekarang itu kan dengan kehadiran beberapa seri-seri Indonesia yang yang ada di Netflix itu kan yang bagus-bagus, yang malah menampilkan sejarah yang cukup detail gitu kan, dan sangat pelan gitu kan, dari pacingnya pelan gitu kan. Itu kalau dikonversikan pada 7 tahun yang lalu nggak masuk gitu kan. 7 tahun yang lalu penonton kita itu nggak sabar gitu kan, nonton tuh harus krok dengan pola acting yang wah gitu kan. Tapi kita berusaha untuk menampilkan yang semestinya. Contohnya soal contoh simbol dari modernitas itu kan adalah es krim ya kan, dan balok es gitu kan. Kami membuat itu ya kan, adegan Mike sama Robert Sulhoff itu kan dia dialog sambil makan es krim. Tapi kan bagi anak sekarang itu kan ya itu es krim aja gitu kan, itu es krim sebagaimana sekarang gitu kan. Mereka tidak bisa menggali itu dulu 7 tahun yang lalu gitu. Mungkin kalau anak sekarang mungkin ketika menonton itu akan melihatnya ada es krim dan bentuknya es krim sama kayak sekarang gitu. Moga-moga mereka ngulik soal itu ya. Dan itu tanda dari apa modern memang betul kemunculan es, kalau es Indonesia dan ada es krim yang konsumsi oleh masyarakat. Kita membuat adegan itu. Cuma ya itu tadi tambahan-tambahan yang sifatnya kultural atau segala macam itu sudah jadi pembahasan lama. Terus pertanyaannya kapan akan diluncurkan, akan dimasukkan itu. Terus Pak Afin bilang ya kita akan keluarkan ini. Pokoknya versi panjangnya itu akan tadi itu kapan, baru kemarin nanti jawab gitu kan. Cuma saya tidak bisa ikut, ya kan, tidak bisa ikut ngedit juga itu kan, karena sudah ada Mas Sentot, jadi dan Mas Sentot membaca novel Bumi Manusia yang sangat sangat setia juga gitu, pahami itu. Jadi ya takutnya kalau saya ikut, ya itu tadi kalau saya ikut pasti saya minta kritik aja lah ini ada asetnya masih ada gitu kan. Oke. Siap. Mungkin Mas Angga ada yang mau disampaikan nggak terkait perbedaan rasa mungkin ya antara waktu launching Bumi Manusia yang pertama dengan yang ini kan pasti beda ya. Hype-nya juga seperti apa yang pertama dulu. Nah sekarang juga mungkin ada harapan atau rasa yang bisa disampaikan ke teman-teman. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah datang pada ini. Aku mau cerita dulu waktu pertama kali Bumi Manusia yang versi layar lebar, saya Bu Titi dan ibuku kita pertama kali nonton kalau nggak salah di sini di ruangan ini, di ruangan atas. Sepanjang film kita susah untuk fokus karena begitu terbawanya emosi kami, kita yang benar-benar tahu bagaimana sejarahnya buku ini mau difilmkan terus tapi tidak pernah berhasil. Tiba-tiba jadi filmnya, kalau nggak salah waktu itu masih 4 jam lebih ya. Di situ masih banyak green screen, belum CGI-nya masih sangat amat sedikit. Pas di sini ada satu adegan yang saya sebenarnya suka banget
eh, bahwa Nyai Wontosoro itu diajarkan, disayang, bagaimana dia dimandikan, dan itu tidak ada di film. Itu tidak ada di film. Spoiler tuh. Oh iya, sorry ya. Nggak apa-apa. Ya saya lupa ada itu. Iya. Itu sebenarnya shot kesukaannya Mas Hana. Iya. Aduh itu. Dia harus dibuang. Aduh udah sedih banget saya. Ya di situ buat saya, buat dan yang lain, kita melihat Nyai Wontosoro itu seperti Indonesia. Dia orang pribumi, dia dibesarkan oleh orang tuanya, tapi dengan keadaan yang tidak bisa dia lawan, dia diambil begitu aja oleh orang Belanda, diajarkan pengetahuan yang tiba-tiba berubah dari pembelajaran di keluarganya menjadi pembelajaran cara Belanda, dan bagaimana perubahan pola pikir dan segala macamnya yang akhirnya mempengaruhi Nyai Wontosoro di masa dewasa dan masa tuanya. Dan sekarang sudah ada Bumi Manusia Extended. Saya berharap itu ada lagi, dan saya pengen banget itu ada lagi. Terima kasih Mbak Erika, terima kasih Mas Anu. Itu ada pasti ada itu. Ya. Nggak mungkin ya ada. Ya saya baru ingat itu pada saat Bumi Manusia itu, pada saat versi filmnya ya. Jadi Nyai Wontosoro itu tidak terjelaskan. Padahal momen yang paling saya suka sekali di novel Bumi Manusia. Sampai pada waktu itu saya menghadap ke Pak Pram, saya bilang, nah itu saya masih kuliah, baru mau ujian tengah semester gitu, dan ujian tengah semester di IKJ itu kan membuat film pendek kan. Saya pengen banget mau filmkan film pendek ya, itu Nyai Wontosoro aja gitu. Dan waktu itu saya pernah bicara sama Pak Pram langsung. Itu karena apa? Karena saya saking sukanya mencintai sekali tentang Nyai Wontosoro, karena itu lagi Nyai Wontosoro itu adalah Indonesia, bahkan disebut Ibu Pertiwi kan, bukan Bapak Pertiwi kan, karena memang Indonesia itu disimbolkan sebagai seorang perempuan. Nyai Wontosoro yang dilahirkan di dalam keluarga miskin dan tidak berbudaya lah, istilahnya seperti itu. Nah itulah makanya ketika adegan transformasi menjadi Nyai Wontosoro sekarang itu tuh kemudian tidak ada, jadi kita seolah-olah dihadapkan pada penonton, dihadapkan pada ini adalah seorang perempuan Jawa yang ya sekonyong-konyong begitu gitu kan. Ya mungkin bagi orang penonton pada saat itu melihatnya kayak ibu-ibu pakai kebaya kaya raya gitu aja, ya kayak ibu-ibu pejabat Orde Baru gitu kan. Kita seperti melihat itu kan, oh ibu-ibu kaya pejabat. Padahal menjadi seperti ini tuh lewat banyak hal, dan satu hal yang membuat saya agak sedikit nggak srek pada saat itu dengan pemotongan itu, membuat film Bumi Manusia jadi hitam putih gitu loh. Hitam putih dalam pengertian yang baik-baik, yang jelek-jelek. Padahal novel Bumi Manusia itu yang hitam tidak semuanya hitam, nggak semestinya hitam, yang putih enggak begitu putih banget gitu. Jadi ada abu-abu segala macam. Nah, 6 bagian ini mengembalikan itu semua, mengembalikan marwah yang tidak hitam putih tadi itu sih harapan saya. Salah satu tantangan dari membuat menjadikan Bumi Manusia Extended menjadi beberapa episode itu adalah menciptakan puncak-puncak klimaks di setiap serinya itu, setiap episodenya. Nah, apakah itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri teman-teman Mas Anu, termasuk teman-teman di setiap panggung part pertama merasa ini di bagian ini, kedua ini? Iya, kita tetap memikirkan itu, meskipun ya dengan gaya anak sekarang. Jadi nggak ceng kayak gitu. Oke. Setiap bagiannya itu kita kasih subjudul. Jadi contohnya pas bagian 1 misalnya Mika dan Ananis, bagian kedua Nyai Wontosoro, bagian 3 misalnya keluarga Mika. Jadi semuanya itu bagian-bagiannya ada subjudul. Dan punya rumah ini masing-masing. Baik, selanjutnya teman-teman, monggo yang ingin ditanyakan.
Jadi sementara itu tayang mulai besok di Indonesia Iya. setiap Setiap tanggal Senin berapa? dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis. Berarti mungkin setelah Lebaran itu masih tayang ya? Iya dong. Oh, Jadi dalam rangka momen libur Lebaran juga. mudah-mudahan rame, banyak yang suka, pas ya Mas Anung ya, momennya. Kamis itu episode satu. Iya. Bisa. Iya. Iya, bagian Bagian satu. Oh, Kamis itu sebenarnya bagian 2. Oh ya. Iya. Ada lagi mau tanyakan teman-teman? Mumpung sebelum ditutup itu? Oh sudah cukup tadi. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.